Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fitrianingsih, semester 4 tahun ajaran 2021. Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat, dan tim pengajar oleh Ibu Nur Amalia SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tiga aspek dari keterampilan mengajar guru. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran. Yang kedua, keterampilan menutup pelajaran. Dan yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Yang pertama itu keterampilan membuka pelajaran. Penguasaan keterampilan membuka pelajaran akan menentukan termotivasi atau tidaknya peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan oleh calon guru yaitu melalui kegiatan apersepsi yang pada umumnya disajikan dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang peranan mikroorganisme dalam kehidupan makhluk hidup. Coba sebutkan kembali apa saja peranan mikroorganisme dalam kehidupan makhluk hidup tersebut. Dengan memberikan acuan di awal kegiatan pembelajaran dapat membantu peserta didik dalam mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ruang lingkup materi yang akan dijelaskan atau yang akan disampaikan dan tugas-tugas yang nanti harus dikerjakan. Baiklah, yang kedua yakni kegiatan menutup pelajaran. Kegiatan menutup pelajaran yang dilakukan secara sistematis dan fleksibel akan menunjang optimalisasi hasil belajar peserta didik. Cara yang dapat dilakukan oleh calon guru yaitu dengan merangkum inti pelajaran yang telah diamati peserta didik dengan tujuan agar peserta didik memperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok-pokok materi yang telah dipelajarinya sehingga dapat memantapkan penguasaannya terhadap materi tersebut. Misalnya, setelah guru menyelesaikan penjelasannya mengenai peranan mikroorganisme dalam kehidupan makhluk hidup, guru meminta peserta didik untuk membuat kesimpulan secara lisan. Jika kesimpulan yang dibuat belum sempurna, maka guru harus membantu menyempurnakannya. Ketiga, yakni keterampilan menjelaskan. Penguasaan pengetahuan keterampilan menjelaskan yang dimiliki mahasiswa atau calon guru dapat membantu peserta didik dalam meningkatkan pemahamannya secara utuh terhadap pokok materi pelajaran yang disampaikan, serta meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pengetahuan komponen penyajian materi yang dimiliki calon guru berkaitan dengan penggunaan bahasa yang baik. Bahasa yang baik harus jelas, sederhana, serta menghindari kata-kata sisipan seperti a, atau em. Bahasa yang baik diperlukan agar peserta didik mudah menerima dan menyerap materi pelajaran yang disampaikan. Pemberian umpan balik diperlukan agar guru dapat mengetahui sampai sejauh mana peserta didik dapat menyerap materi pembelajaran yang disajikan atau yang diberikan. Baiklah, itulah tadi pemaparan tentang ketiga aspek keterampilan dalam mengajar, yakni yang pertama tadi keterampilan membuka pelajaran, yang kedua keterampilan menutup pelajaran, dan yang ketiga keterampilan menjelaskan. Adapun keterampilan yang keempat sampai yang kesembilan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannah, semester 4 tahun ajaran 2021, Prodi Pendidikan Biologi C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Tim pengajar oleh Ibu Nur Amalia SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan bertanya.
di mana keterampilan bertanya yaitu merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau komentar dan pemahaman dari peserta didik tersebut. Dan yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan, di mana keterampilan memberi penguatan yaitu merupakan respon positif yang digunakan oleh guru terhadap suatu peserta didik yang dapat meningkatkan atau kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Seperti itu penguatan nonverbal, yaitu dalam melakukan kegiatan yang digunakan misalnya dengan memberikan senyuman, sentuhan, serta memberikan penghargaan berupa simbol atau benda. Penguatan nonverbal yang diberikan harus sesuai dengan usia perkembangan anak. Dan yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi, di mana calon guru dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat memotivasi serta mengikuti kejenuhan dan kebosanan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran, sehingga proses dalam pembelajaran tersebut peserta didik senantiasa menunjukkan kekuatan serta penuh partisipasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina dengan NIM H0319503 semester 4 tahun ajaran 2020-2021 dengan prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Baik, langsung saja saya di sini akan memaparkan materi tentang keterampilan mengajar guru, yang dimana materi keterampilan mengajar guru ini ada beberapa yang dapat saya jelaskan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, yang dimana keterlibatan siswa di dalam kegiatan pembelajaran, guru di dalam kelas dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi, yang dimana salah satu caranya yaitu guru dapat melakukan atau memberi kesempatan pada siswa untuk berdiskusi kelompok kecil. Maka dari itu dengan adanya diskusi ini siswa dapat mengungkapkan suatu pendapat atau berbicara dengan sopan atau baik dalam mengajukan perbedaan pendapat serta memberi berinteraksi sosial. Yang kedua yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan mengajar perseorangan, yang dimana penguasaan pengetahuan keterampilan akan membantu peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya yang berbeda-beda, yang dimana peserta didik secara individual memiliki perbedaan dalam banyak hal, yang meliputi perbedaan dalam kemampuan berpikir, karakteristik yang berbeda secara emosional, daya tangkap, bakat maupun minatnya. Calon guru yang memahami peran guru dalam pembelajaran akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Oleh karena itu, penguasaan pengetahuan mengenai peran guru yang dimiliki mahasiswa masih perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya suasana belajar mengajar yang menyenangkan. Adapun keterampilan mengelola kelas, yang dimana penguasaan pengetahuan keterampilan mengelola kelas ini perlu dimiliki oleh mahasiswa karena berkaitan langsung dengan aktivitas belajar peserta didik di kelas, yang dimana keberhasilan guru dalam pembelajaran di samping ditentukan oleh pengetahuan guru mengenai bahan ajar dan metode mengajar, juga ditentukan oleh pengelola kelas. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu merupakan pegangan atau acuan
Pengetahuan mengenai prinsip pengelolaan kelas perlu dimiliki dan dikuasai oleh mahasiswa. Salah satunya yaitu prinsip penekanan pada nilai-nilai yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan terhadap anak didik pada hal-hal yang negatif. Prinsip ini digunakan dalam rangka memperkecil masalah gangguan dalam kegiatan suatu pembelajaran. Terima kasih, itulah tadi pemaparan dari materi saya. Kurang dan jelasnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.